Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kantor Advisor voor Inlandse Zaken, badan pengimpor Baalwi ke Indonesia untuk menindas pribumi. Pada akhir abad ke-19 dan berlanjut pada 2 dasawarsa pertama abad ke-20, gelombang kolonialisme semakin menguat di wilayah Hindia Belanda. Pemerintah kerajaan Belanda terus berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai kebijakan yang bersifat represif dan intervensionis terhadap kehidupan umat Islam di Hindia Belanda. Serangkaian perlawanan dari masyarakat Muslim umumnya dipimpin oleh para ulama seperti Perang Padri Pertama dari tahun 1821 sampai 1827 dan Perang Padri Kedua dari tahun 1831 sampai 1837. Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Perang Aceh dari tahun 1873 sampai 1903. Geger Cianjur pada tahun 1885. Geger Cilegon Banten pada tahun 1888. Selain memperkuat sentimen anti-kolonial, perlawanan tersebut juga menjadi kekuatan sosial politik yang memberi umat Muslim ideologi berbasis Islam untuk memberontak melawan kekuasaan kolonial. Dalam situasi penjajahan di wilayah asal mereka, sentimen anti-kolonial ini kemudian berubah menjadi ideologi gerakan protes keagamaan atau jihad yang dipicu oleh kebencian mendalam terhadap Belanda yang kafir. Sementara semangat mereka untuk mempelajari dan menjalankan agama tumbuh semakin kuat. Pada tahun 1884, di Konsulat Jenderal Belanda di Jeddah, Snok Gurgronje berjumpa dengan seorang tamu berbangsa Hadrami, Yaman, Habib Abdurrahman Adz-Dzahir. Abdurrahman Adz-Dzahir adalah seorang anggota keluarga Baalwi, sebuah keluarga yang mengaku-ngaku sebagai keturunan garis paternal Nabi Muhammad, yang sekarang diketahui bahwa pengakuan itu adalah bohong dan mereka bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi keturunan dari Yuya, dukun dari Fir'aun dari kerajaan Mesir, dan keturunan Yahudi Askenazi atau Yahudi kasar dari utara pegunungan Kaukasus. Abdurrahman Adz-Dzahir adalah mantan menteri dan panglima perang kerajaan Aceh yang berkhianat kepada Belanda dengan imbalan $10.000 atau 25.000 gulden sebagai tanda kesepakatan dan uang pensiun sebesar $1.000 per bulan atau $2.500 gulden per bulan sampai dia meninggal. Abdurrahman Adz-Dzahir adalah orang yang menyusun strategi untuk menundukkan pemberontakan anak-anak bangsa Indonesia, terutama yang beragama Islam, dengan menggunakan doktrin-doktrin agama Islam. Abdurrahman Adz-Dzahir merancang strategi untuk melemahkan api perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam dengan menggunakan doktrin-doktrin agama Islam agar penduduk pribumi yang mayoritas Islam tidak memberontak kepada Belanda. Abdurrahman Adz-Dzahir memberikan inspirasi kepada Snok Gurgronje untuk menaklukkan pribumi Hindia Belanda saat itu dengan cara menjadikan orang-orang Yaman sebagai kaki tangan Belanda. Strategi ini disetujui oleh Snok Gurgronje dan Abdurrahman Adz-Dzahir mengusulkan Utsman bin Yahya sebagai orang yang akan membantu Snok Gurgronje. Bisa dibilang Utsman bin Yahya adalah
operator lapangan dari strategi besar yang dirancang oleh Abdurrahman Az-Zahir. Tentu kedudukan Utsman bin Yahya di bawah dari Abdurrahman Az-Zahir. Ini bisa dilihat dari gaji Utsman bin Yahya sebagai penasihat kehormatan untuk urusan-urusan Arab yang gajinya sebesar $100 per bulan. Jabatan resmi Utsman bin Yahya adalah penasihat kehormatan untuk urusan-urusan Arab yang kemudian diglorifikasi oleh para Ba'alwi sebagai Mufti Batavia. Sejak kira-kira tahun 1887, berbagai pihak antara lain Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau Perhimpunan Batawi Bidang Kesenian dan Ilmu Pengetahuan berusaha mendatangkan Sunagurgenya ke Hindia Belanda, mula-mula atas dasar sementara untuk penelitian ilmiah terhadap agama Islam yang akan membuahkan hasil yang bermanfaat juga bagi pemerintah pusat. Sunagurgenya sendiri terlihat dengan aktif dalam prakarsa-prakarsa ini. Aktivitas anti kolonial di Hindia Belanda tersebut menjadi ancaman bagi pemerintah kerajaan Belanda, khususnya pada abad ke-19, khususnya setelah melihat peran ulama baik dalam ranah politik maupun dalam aktivitas anti kolonial Islam pada akhir abad ke-19. Pemerintah kerajaan Belanda melancarkan proyek kolonial Belanda terhadap Islam dan Muslim di Hindia Belanda dalam bentuk pendirian kantor penasihat untuk urusan pribumi atau Kantor Adviseur voor Inlandse Zaken. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jenderal. Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai penasehat Gubernur Jenderal untuk urusan pribumi, terutama berkaitan dengan permasalahan Islam dan kelompok Arab, mulai dari urusan terkait organisasi keislaman, pendidikan Islam, pengadilan agama, haji, hingga urusan masjid dan warisan. Kantor penasihat untuk urusan pribumi ini juga meleburkan advisor urusan pribumi, advisor urusan Islam, dan penasihat kehormatan untuk urusan-urusan Arab. Utsman bin Yahya yang saat itu menjabat sebagai penasihat kehormatan untuk urusan-urusan Arab ikut bergabung dan bertugas di kantor ini. Dari kantor ini, Sunagurgenya kemudian memulai strategi besar yang sudah dibuatnya dengan Abdurrahman Az-Zahir di Jeddah untuk menaklukkan perjuangan orang-orang pribumi melawan pemerintah penjajahan Belanda di Nusantara. Dengan menggunakan orang-orang Ba'alwi Yaman menjadi antek-antek Belanda, menggunakan kemampuan mereka terkait agama Islam untuk melawan doktrin-doktrin agama yang diajarkan ulama-ulama Nusantara untuk melawan penjajah Belanda. Kantor inilah yang mendatangkan orang-orang Ba'alwi Yaman, merekrut mereka menjadi kapiten-kapiten dan leutnant-leutnant Arab di berbagai wilayah Nusantara. Tugas utama mereka adalah menjadi mata-mata pemerintah penjajah Belanda untuk mengawasi orang-orang Islam yang ditenggarai akan melakukan pemberontakan kepada Belanda. Jika di daerahnya ada kelompok orang-orang Islam yang akan memberontak, maka mereka akan segera melaporkannya kepada penjajah Belanda. Beberapa kapiten-kapiten Arab dari Yaman ini bahkan ikut aktif memburu dan menangkap tokoh-tokoh agama Islam yang mengubarkan api perlawanan kepada penjajahan Belanda. Beberapa kapiten Arab ini kemudian diganjar wilayah dan tanah yang luas sebagai ganjaran atas bantuan mereka menangkap ulama-ulama pribumi. Jadi, leluhur Ba'alwi Yaman ini berdarah-darah
bukan untuk mengusir Belanda dari Indonesia, tapi berdarah-darah untuk menangkap ulama-ulama pribumi dan menjadi kaki tangan dan antek-antek penjajah Belanda. Kantor penasihat untuk urusan pribumi ini mengeluarkan instruksi perdana pada tahun 1899 kala Christian Snodgrass menjadi pimpinan. Instruksi tersebut berkaitan dengan kebijakan melakukan penelitian tentang lembaga-lembaga Islam di Hindia Belanda. Witblad of Het Stadblad nomor 5393. Sedangkan instruksi kedua tahun 1907 menentukan bahwa tugas seorang advisor adalah meneliti bahasa pribumi dan etnografinya, baik sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain, serta jika diminta, memberikan nasihat tentang lembaga-lembaga pribumi dan laporan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian terkait. Witblad of Het Stadblad nomor 6639. Pada tahun 1909 muncul instruksi kepada advisor untuk memberikan laporan tentang pengawasan terhadap pendidikan anak-anak pribumi keturunan bangsawan jika diminta oleh seorang kepala daerah, gubernur atau residen atau orang tua yang bersangkutan. Witblad of Het Stadblad nomor 7123. Pada tahun 1931 berlaku instruksi baru yang membatalkan instruksi-instruksi sebelumnya, bahwa advisor langsung bertanggung jawab kepada gubernur jenderal dan hanya diperkenankan meninggalkan posnya di Jakarta untuk mengadakan perjalanan dinas dengan memberitahu pemerintah. Adapun bidang tugas advisor menjadi diperluas, antara lain: 1. Harus mengadakan penelitian tentang pergerakan agama, politik, dan kebudayaan dalam masyarakat pribumi. 2. Berkewajiban mencari informasi tentang pergerakan kalangan Arab, maksudnya orang-orang Islam, dan aliran kerohanian dalam Islam. 3. Memperhatikan masalah haji. Dan 4. Mempelajari ilmu bahasa dan etnografi. Masalah tersebut harus disampaikan jika diminta dan dapat pula mengajukan usulan dan rekomendasi kepada pemerintah, direktur suatu departemen, gubernur atau residen. Witblad of Het Stadblad nomor 12630. Instruksi kelima dan keenam yang merupakan tambahan serta bertahun 1934 dan 1939 memberikan kewenangan kepada seorang advisor untuk mengangkat atau menskors, bahkan mengeluarkan pegawainya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melihat posisi dan peran yang dijalankan kantor advisor voor Inlandse Zaken semakin mengokohkan kedudukan pemerintah Hindia Belanda, tidak sekedar sebagai organisasi pokok yang mengatur masalah-masalah politik Islam yang merangkum berbagai saran atas masalah-masalah pribumi, tapi juga menjadi pusat administrasi yang berperan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan pemerintah Hindia Belanda, utamanya yang berhubungan dengan urusan agama Islam. Posisi dan perannya bahkan lebih strategis dibandingkan dengan kantor-kantor lain yang bersinggungan dengan soal agama, seperti Departemen van Onderwijs en Eredienste atau Departemen Pengajaran dan Ibadah yang mengurus soal peribadatan umum penduduk yang beragama Nasrani. Departemen van Binnenlandse Bestuur atau Departemen Dalam Negeri yang mengurus soal pengangkatan pejabat agama
penduduk pribumi, perkawinan, kemasjidan, haji, dan lain-lain, maupun Departemen Panjustitie atau Departemen Kehakiman yang berwenang mengurus persoalan seputar Hof für Islamische Sachen atau Mahkamah Islam Tinggi, Rat Agama atau Peradilan Agama, Penasehat Pengadilan Negeri, Kejaksaan, maupun penjara. Selain Senogoro-Guronya yang menjabat sejak 1889 hingga 1906, beberapa nama yang sempat memimpin lembaga ini antara lain Dr. C.A.J. Hasu, Advisor 1907 sampai 1913 dan 1917 sampai 1920. Dr. D.A. Rinkes, Advisor 1913 sampai 1916. R.A. Ken, Advisor 1921 sampai 1926 kecuali 1923. E. Gobe, Advisor 1923 dan 1927 sampai 1937, serta G.F. Pitper, Advisor 1937 sampai 1942. Arjun Advisor 1932 sampai 1937. Demikian video tentang Kantor Advisor für Inlandske Sachen, badan pengimpor Baalwi ke Indonesia untuk menindas pribumi. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.